Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, baru saja melahirkan ya, dan si kecil kelihatan berwarna kuning. Kulitnya itu berwarna kuning, lebih gelap dari biasanya. Oke, Bunda memang tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar, karena memang 60% dari bayi baru lahir mengalami ini. Akan tetapi Bunda tetap harus waspada ya, kapan atau di mana si kecil harus mendapatkan tindakan atau perawatan lebih lanjut. Sudah tidak bisa lagi dirawat di rumah. Ya, jangan kemana-mana, kita ulik tentang kuning bersama Dunia Bidan. Ya, memang 60% dari bayi baru lahir itu mengalami kuning. Akan tetapi Bunda juga tidak boleh mengesampingkan atau menganggap enteng, menganggap hal ini sesuatu yang biasa saja atau hal ini tidak perlu diwaspadai. Enggak, Bunda harus tetap waspada, Bunda harus tetap care, Bunda harus tetap, kapan sih si dede ini harus dibawa ke tenaga kesehatan. Kuning itu karena bilirubin ya, jadi karena proses pemecahan dari sel darah merah ya, yang akhirnya menghasilkan bilirubin. Bilirubin ini pada bayi baru lahir itu tinggi banget ya, tinggi banget. Karena apa? Karena memang umur daripada sel darah merah itu lebih pendek daripada orang dewasa, makanya dia akan lebih cenderung, lebih sering mengalami kuning daripada orang dewasa. Penyebab yang lainnya lagi selain umur dari sel darah merah itu lebih pendek daripada orang dewasa, yaitu bilirubin yang sudah berada di saluran cerna ya, sudah ada di saluran cerna yang harusnya dikeluarkan, dia tidak dikeluarkan, akan tetapi diserap kembali oleh tubuh. Makanya ya balik lagi, numpuk lagi di dalam tubuh si kecil. Bilirubin ini yang seharusnya dikeluarkan melalui tinja, melalui kotoran si kecil, itu tidak bisa keluar, akan tetapi diserap kembali oleh tubuh sehingga semakin tinggi kadar bilirubin di dalam tubuh si kecil. Kalau ada yang fisiologis, pastinya ada yang patologis. Yang patologis itu kuning terjadi kurang dari 24 jam. Ya, jadi masih usia dalam rentang 1 hari itu dia udah kuning, bukan di hari kedua. Kalau di hari kedua dia masih udah normal. Tapi kalau begitu lahir dia udah kelihatan kuning atau belum 24 jam dia udah kuning, nah ini yang berbahaya. Atau kuningnya itu lebih cepat ya, meskipun hari kedua atau hari ketiga dia kuning, tapi kadarnya itu cepat ya. Ada kenaikan 5 desiliter per hari, itu juga termasuk kecepatan yang sangat tinggi, dan ini harus mendapatkan penanganan lebih serius. Atau kuning ini tidak hilang dalam durasi waktu 2-3 minggu tadi. Di hari ke-21 atau di minggu ketiga dia kok masih kuning aja. Nah, ini harus mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Bagaimana sih cara mengatasi untuk kuning ini? Kuning ini sebenarnya dengan minum ASI yang banyak ya, dengan ibunya itu sering memberikan ASI ya, itu lebih sering diberikan akan semakin banyak dan akan mempercepat keluarnya bilirubin di usus bayi. Perawatan di rumah berarti ASI yang banyak itu bisa mengatasi kuning. Kondisi-kondisi seperti apa saja sih yang harus mendapatkan penanganan lebih serius atau harus ke tenaga kesehatan, harus ke dokter, ke rumah sakit? Itu apa saja? Untuk kuningnya itu meluas udah nyampe di dada, berarti harus mendapatkan pemeriksaan lebih intensif ya, untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kuning yang disertai panas ya, panasnya lebih dari 38 derajat Celcius, ini juga harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bayi malas menyusu, kalau bayi malas menyusu secara otomatis nanti keluarnya juga nggak bisa, nanti malah justru akan diserap lagi oleh tubuh. Selain itu bayi akan kelihatan atau nampak lemah, ini juga harus mendapatkan penanganan yang lebih serius, harus dirujuk ke dokter, harus dibawa ke tenaga kesehatan. Bunda perlu waspadai juga ketika si kecil menangis melengking, nangis dengan nada yang tinggi. Nah, ini juga berbahaya untuk si kecil. Ini kalau dia nangis melengking berarti kemungkinan ada
kejang. Berikutnya lagi ketika si kecil BAB, tapi BAB-nya itu berwarna pucat, jadi tidak kuning lagi. Harusnya dia ada keluar bilirubin yang dari usus ya, itu harusnya ada kuningnya, kuning yang agak lengket-lengket gitu. Lengket, biasanya lengket ke popoknya. Akan tetapi jika dia itu putih ya atau pucat ya seperti dempul, itu berarti kondisi yang berbahaya bagi si kecil. Selain itu, kalau ada urinnya dia itu berwarna coklat seperti teh ya, lebih gelap, itu juga berbahaya, ada kemungkinan adanya kelainan pada hati. Kuning ini juga berbahaya untuk si kecil ya. Apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari kuning atau bilirubin yang tinggi ini? Jadi kalau bilirubin yang tinggi ini bisa menyebabkan cerebral palsy. Bisa juga terjadi kerusakan pada otak si kecil. Selain itu, bilirubin yang tinggi itu juga bisa menyebabkan ketulian pada si kecil. Nah, dengan adanya hal seperti itu, Bunda kalau memang udah ada yang saya sebutkan tadi, juga harus segera ke rumah sakit karena tidak bisa diatasi di rumah. Dan nanti di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan seperti kadar bilirubinnya berapa, terus juga akan diperiksa sel darah lengkapnya, juga akan diperiksa tentang golongan darah si kecil. Oke, itu tadi yang bisa saya sharingkan. Kalau Bunda merasa ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman, saudara, kepada yang membutuhkan agar lebih bisa bermanfaat. Bila Bunda masih bingung, tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan, habis itu diapain ya si kecil di rumah sakit? Itu akan menjadi pertanyaan dan bisa kami jawab di season yang berikutnya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.